Oke teman-teman, di video yang sekarang ini selanjutnya video terakhir. Di sini kita akan melakukan hipotesis tes. Hipotesis tes hanya memerlukan data dari post test eksperimental class dan juga post test dari control class. Nah, karena data ini hasilnya normal dan homogenes, berarti kita menggunakan tes yang t-test, independent t-test, karena ininya normal dan juga homogenes. Jadi kita pakainya tesnya itu t-test, independent t-test. Selanjutnya kita buka PSPP-nya seperti biasa. Di variable view ini kita buat score dan juga kelas. Score kelas. Desimalnya bisa kita ubah jadi 0 ya. Sorry. Ini. Lalu di value labelsnya ini sama kayak tadi homogenes, ngelakuin homogenes. Ini kita klik 2 kali. Nah, di bagian value ini, value pertama, karena kita cuma pakai post testnya aja, jadi ini value pertama kita tulis post test experimental class mental class, lalu hit. Nah, di value yang kedua ini kita isi dengan post test control class, karena kan kita cuma butuh post testnya aja ya. Post test control class, lalu kita edit, terus kita oke. Udah kayak gini, kita ke data view lagi. Nah, ini udah ada 2 kolom kayak homogen tadi. Terus kita balik lagi ke ininya, datanya. Kita copy aja post testnya, karena yang kita butuhin cuma post test aja kalau mau melakukan hipotesis test. Cukup post testnya aja, center C. Lalu kita balik lagi ke ininya, PSPP nya. Terus kita paste di sini. Ininya di bagian kelas ini kita isi dengan value-nya tadi. Jadi value-nya kan 1 ya, post test di experimental class. Jadi ini kita isi 1 sampai selesai. Nah, ini udah ya teman-teman, udah kita isi jadi 1. Lalu kita balik lagi ke datanya. Ini kita paste lagi, copy lagi ini post testnya, post test di control class. Kita paste, copy paste, kita copy, terus kita paste di sini di PSPP nya, di data view, ngelanjutin yang tadi, center C. Ini di kelasnya ini kita isi 2 aja, 2 karena kan tadi value nya kita isinya 2 ya. Di post test control class kita 2 value nya, jadi ininya 2 sampai selesai. Nah, kalau udah kayak gini, udah kita copy, terus kita kasih isi value-nya, lalu kita langsung ke t-testnya. Kita ke analyze, terus compare means, terus kita pilihnya independent sample t-test ini. Nah, ini score kita pindahin ke test variables. Yang class kita masukin ke grouping variable, terus kita pilih di define groups. Nah, ini kita diminta untuk masukin value nya. Tadi kan di grup pertama di post testnya experimental class kita value nya 1, jadi kita tulis 1. Nah, yang ini di grup value 2 ini kan di post test di control class kita value nya 2, jadi kita isi 2. Lalu kita klik continue. Di situ baru deh kita bisa okein. Nah, kita bisa lihat outputnya di sini. Nah,
Dan ini hasil dari independent sample test. Kita bisa lihat di sini kesimpulannya. Ini kriteria dari ininya itu ada dua kemungkinan, nul yang diterima dan yang enggak diterima. Yang diterima itu kalau signya ini lebih dari 0,05. Nah, kalau yang nggak diterima, nul yang nggak diterima itu signya lebih dari 0,05. Nah, karena ini signya kurang dari 0,05, maka nulnya itu diterima. Alternatif nulnya yang jadinya ini alternatif nul diterima. Jadi gitu ya teman-teman, kesimpulannya ini diterima. Oke, terima kasih.